Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum yang kedua, yaitu lipida. Kami berasal dari kelompok 1 dan kami beranggotakan yang pertama ada Ramidiani Fitri, yang kedua ada Ayu Setianingrum, yang ketiga ada Denaya Aulia Pradina, dan yang keempat ada Anissa Febrianti, dan yang kelima ada Al-Abi Isna, dan yang keenam ada Clarissa Kristi. Nah, selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Lipid merupakan ester asam lemak yang tersebar di alam dalam bentuk nabati maupun hewani. Lipid memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil COOH atau gugus ester COOR yang tidak dapat larut di dalam air, tapi larut di dalam larutan nonpolar seperti eter, aseton, besi, bensin, karbon, tetraklorida, dan lain sebagainya. Tujuan praktikumnya ya gak jauh-jauh dari hal-hal tentang lipid. Jadi yang pertama pastinya biar mahasiswa tahu sifat-sifat dan klasifikasi lipid. Habis itu bisa mengidentifikasi keberadaan lipid di suatu zat atau bahan. Makanya nanti ada disuruh bawa minyak dan lain-lain, itu untuk diidentifikasi ada atau enggak sih gitu. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu melakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Nah, ini uji-uji yang dipelajari dalam lipid. Untuk uji yang dilakukan udah disebutkan lah ya di tujuannya, itu ada uji kemunian lipid, habis itu keasaman minyak, sama uji kolesterol. Kolesterol nih ada dua, uji Salkowski sama Lieberman-Burchard. Uji kemunian lipid itu untuk melihat sifat lipid bisa atau enggak sih dia larut di dalam pelarut yang polar ataupun non-polar. Nah, si lipid ini kan sifatnya non-polar, nanti ditetesin sama pelarut-pelarut yang sifatnya macam-macam lah, kayak alkohol gitu-gitu. Nanti dilihat bisa larut atau enggak. Lalu uji keasaman minyak itu untuk mengetahui sifat keasaman minyak, pakai yang untuk uji pH lah intinya. Jadi lihat, oh minyak ini asam atau enggak sih gitu. Kemudian dibandingkan sama yang tangi, lebih asam atau enggak. Nah, lalu yang uji kolesterol. Uji kolesterol tuh ya pastinya untuk ketahuin ada atau enggak adanya si kolesterol. Jadi di uji kolesterol ini ada dua macam, kayak yang tadi udah disebutkan. Lieberman-Burchard itu nanti hasil positifnya itu warnanya hijau. Uji Salkowski itu nanti ada cincin coklat gitu. Bedanya uji Salkowski sama Lieberman tuh cuma di reaksinya doang. Hampir sama sih di cakernya, cuman bedanya adanya asam sulfat pada uji Lieberman, sedangkan Salkowski tuh gak ada. Baiklah, selanjutnya saya Denaya Aulia Pradina dengan NIM 24 akan membacakan bab 3 metodologi. Yang pertama ada alat dan bahannya. Adapun alat-alatnya di sini yaitu yang pertama ada kertas lakmus, yang kedua ada penjepit tabung, yang ketiga ada pipet tetes, yang keempat ada pipet ukur 10 mili, yang kelima ada porselin tetes, yang keenam ada tabung reaksi. Dan adapun bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama ada Aquades, yang kedua ada alkohol 96%, yang ketiga ada asam asetat anhidrat, yang keempat ada ether, yang kelima ada H2SO4 pekat, yang keenam ada kloroform, yang ketujuh ada kolesterol 0,5% dalam kloroform, yang kedelapan ada larutan Na2CO3 0,5%, yang kesembilan ada mentega, yang kesepuluh ada minyak ikan, yang kesebelas ada minyak kelapa, dan yang terakhir ada minyak kelapa tangi. Selanjutnya ada cara kerja. Adapun cara kerja yang pertama adalah cara kerja dari uji kelarutan lipid. Yang mana langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian masing-masing tabung reaksi sebanyak 1 mili dengan air suling, alkohol 96%, ether, kloroform, dan larutan Na2CO3 0,5%, dan bisa dengan alternatif NaOH1 normal. Kemudian setiap tabung reaksi kita tetesi dengan 2 tetes minyak kelapa. Selanjutnya dikocok sampai homogen, lalu dibiarkan beberapa saat. Selanjutnya kita amati dan kita catat perubahan yang terjadi dan kita tentukan bagaimana kelarutannya. Lalu kita ulangi percobaan di atas dengan memakai mentega sebagai sumber lipida. Nah, yang kedua adalah cara kerja dari uji keasaman minyak, yang mana langkah pertama adalah
Pada porselin tetes, kita masukkan minyak kelapa 2-3 tetes. Kemudian kita uji keasamannya dengan mencelupkan kertas lakmus atau indikator pH atau pH meter. Kemudian, kita amati perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus atau indikator pH. Dan langkah selanjutnya, kita ulangi lagi percobaan dengan menggunakan minyak kelapa tengik. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya akan menjelaskan ini yang pertama ada cara kerja uji Lieberman-Burkhardt. Pertama, disiapkan 3 tabung reaksi, diisi masing-masing 5 tetes minyak uji, kemudian ditambah 2 ml kloroform, lalu 10 tetes asam asetat anhidrat, dan kemudian ditambah 2-3 tetes asam sulfat pekat dari dinding tabung, dikocok pelan dan diamati setelah 3 menit. Lalu ada cara kerja Salkowski, disiapkan 3 tabung reaksi, diisi masing-masing dengan 5 tetes minyak uji, ditambahkan 2 ml kloroform, lalu ditambah 10 tetes asam sulfat pekat dari dinding tabung. Nah, kemudian dikocok pelan dan diamati setelah 30 menit. Nah, uji Salkowski merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Warna yang mula-mula timbul adalah biru menjadi merah di bagian kloroform, sedangkan di bagian asam berwarna kuning dengan fluoresensi hijau bila dilihat melalui sinar refleksi. Kolesterol dilarutkan dengan kloroform anhidrat lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Nah, asam sulfat berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Uji Lieberman-Burkhardt merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Reaksi Lieberman-Burkhardt merupakan campuran antara asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Prinsip uji ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Asam asetat dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan kloroform atau dari percobaan Salkowski. Alasan digunakannya asam asetat anhidrat adalah untuk membentuk turunan asetil dari steroid yang akan membentuk turunan asetil di dalam kloroform. Penambahan kloroform berfungsi untuk melarutkan kolesterol yang terkandung di dalam sampel. Fungsi dari kloroform adalah untuk melarutkan lemak karena sifat dari lemak atau lipid adalah non-polar. Sesuai dengan prinsip like dissolve like, maka senyawa non-polar akan larut pada pelarut non-polar. Lalu ada bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji kelarutan lipid. Lipid larut dalam N-heksan dan kloroform karena lipid dan pelarut itu sama-sama bersifat nonpolar. Sisanya yakni Na2CO3 dan air suling tidak larut karena pelarut itu bersifat polar dan tidak bisa melarutkan benda-benda nonpolar. Dalam alkohol 96% sebenarnya larut tapi sedikit larut, tidak benar-benar larut karena pelarut ini bersifat semipolar. Lalu ada uji keasaman minyak. Minyak ikan memiliki pH 5, minyak kelapa memiliki pH 5, minyak tengik memiliki pH 6. Hal ini menunjukkan bahwa minyak bersifat asam, namun minyak tengik memiliki pH lebih tinggi seharusnya atau seharusnya lebih rendah. Bisa saja terjadi karena ketengikan yang belum benar-benar tengik. Pada uji kolesterol, itu terdiri atas uji Salkowski dan uji Lieberman yaitu tahapnya pada tabung 1 dan 3 menunjukkan hasil positif yang berarti minyak mengandung kolesterol. Pada uji Salkowski pada tabung 2 berhasil positif, namun uji Lieberman berhasil negatif. Seharusnya uji Lieberman juga berhasil positif karena Salkowski positif dan semua minyak mengandung kolesterol. Tapi kesalahan uji mungkin terjadi karena ketidaktelitian praktikan dalam uji coba, yakni mungkin menggunakan kembali pipet dalam pengambilan preaksi yang sudah saling tercampur dengan bahan lain, sehingga preaksi tidak lagi bekerja atau sampel tercemar, misal oleh benda asing, debu dan sebagainya sehingga menjadi rusak. Kesimpulan yang dapat diambil dalam praktikum kali ini adalah yang pertama, lipid bersifat nonpolar sehingga larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform dan N-heksan. 2. Minyak bersifat asam, pH minyak ikan 5, pH minyak kelapa 5, dan pH minyak tengik 6. Tapi seharusnya pH minyak tengik itu lebih asam daripada pH minyak ikan dan pH minyak kelapa. 3. Minyak mengandung kolesterol. Saran yang dapat diberikan dalam praktikum ini adalah yang pertama, sebaiknya minyak tengik yang digunakan benar-benar tengik agar hasilnya relevan. Yang kedua,
Sebaiknya prosedur kerja dilakukan dengan teliti agar meminimalisir kesalahan. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan yaitu Activity Test of Suji Leaf Extract on In Vitro Cholesterol Levering, Jurnal Kimia Sains oleh Anggraini dan kawan-kawan. Yang kedua, lipida, penulis Mamuaja. 3. Pengukuran tingkat kadar lemak tubuh melalui jogging selama 30 menit, mahasiswa putra semester 4 FPOK IKIP PGRI Bali, Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi oleh Santika. 4. Biokimia Pangan Dasar, penulis Agung Sumbono. 5. Food Lipids, penulis Ako. 6. Ilmu Gizi, penulis Sudi Utomo. 7. Kelarutan lipid serta pengaruh emulgator terhadap kelarutan lipid, Jurnal Biokimia Praktikum oleh Susanti dan kawan-kawan. 8. Penggunaan kayu manis untuk mengatasi ketengikan pada minyak kelapa secara tradisional, Jurnal Poton oleh Kadir dan kawan-kawan. 9. Analisis asam lemak bebas dan kolesterol pada minyak kelapa hasil fermentasi, Jurnal Saintifik oleh Hermawadi dan kawan-kawan. 10. Tinjauan klinis hasil pemeriksaan laboratorium edisi 11, penulis Sacher dan kawan-kawan. 11. Dasar-dasar biokimia, penulis Pujiadi. 12. Analisis asam lemak bebas dan kolesterol pada minyak kelapa hasil fermentasi, Jurnal Saintifik oleh Hermawati dan kawan-kawan. 13. Biokimia Teknik Penelitian, penulis Bintang.